Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mom and dad everywhere? Insya Allah kami doakan semuanya dalam keadaan sehat dimanapun berada. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masih kembali lagi bersama kami dari tim Steven Academy Pekanbaru. Hari ini masih tetap dengan tema yang sama, edukasi parenting saat di rumah saja. Kali ini kita akan membahas mengenai edisi Intweeting. Masih ditemani dengan dua mom hebat, ada Mom Julie dan Mom Alfi. Oke. Saya Mom Alfi. Saya Mom Julie. Apa kabar semuanya? Ya, sudah makan, selesai beres ya. Iklan dong. Ya, pemanasan. Masih kemana-mana pikiran kita ya. Pemanasan ya, Mom. Pemanasan ya. Sekarang ini kita mulai. Hari ini kita memang akan membahas khusus Intweeting ya. Intweeting seorang yang luar biasa ya Bu Zulia, yang betul-betul kreatif, potensi terbaik kita ya. Mulai dari mominya, anaknya, yang luar biasa. Potensi terpendam yang menjadi harta karun yang kalau kita temukan yang akan menjadi orang-orang yang bisa mengubah dunia. Benar ya? Betul. Mengubah dunia kenapa? Karena imajinasinya itu bisa berwujud menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya berarti sebuah solusi bagi kehidupan. Ya, karena kreativitasnya itu melihat bagaimana dunia ini bisa diperbaiki dengan apa yang dia temukan. Oh, udah banyak ini ya yang ini kita sapa-sapa dulu nih, Sapa teman-teman dulu. semuanya. Oke. Sebelum yang lain, Nah, ya. 5 menit kita ini ya. Ini ada Bu Imai, Bu Roslina Yanti, Bu Lady Marlina. Hai. Halo, sapanya di sini. Halo. Ini sampai baca komen soalnya. Ada Mbak Maya, Oh ya. Mbak Henry, ya, yang ini. Hai Bu Asdawati, Mas Putra. Hai semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini betul-betul menjadi ilmu parenting yang bermanfaat untuk ibu Intweeting, ayah Intweeting, bahkan memberikan potensi terbaik anak-anak Intweeting. Tujuan akhirnya bagaimana keluarga kita sukses menjadi keluarga yang sukses mulia. Amin. Ini ya, yang kita mampu mengantar anak-anak kita semuanya menjadi prestasi dunia akhirat. Iya, mami tidak stres ya. Tidak stres. Nah, itu yang paling penting. Tidak bisa menaikkan potensi mami naik matra, orang Intweetingnya naik matra yang menjadi luar biasa bagi anak dan keluarganya. Ya. Bu Julie, Intweeting sebenarnya apa sih? Coba jelasin tuh secara konsisten. Intweeting ini adalah mesin kecerdasan yang sistem operasinya itu berada di belahan otak sebelah kanan atas. Atau kita pasti momi semua sudah tahu yang disebut dengan neokorteks kanan. Oke. Nah, kalau belum ini orang kanan, orang Atas, orang langit ya, yang kreativitas. Jadi pengenalnya adalah mereka yang memiliki kecerdasan yang kreatif. Ya, kreatif ya. Kemudian kemampuan juga spasial. Spasial, Bisa jadi spasial. pola. Bukan suatu pola. Ruang. Kreatif. Dia cenderung ketika memahami sesuatu itu tidak pada konteks kekinian. Jadi indera keenamnya yang bergerak, membayangkan, mengimajinasikan. Jadi kalau bicara dengan anak Intweeting, jangan bicara strike perintahnya tanpa menstimulus dia untuk membayangkan apa yang akan terjadi ke depan kalau dia tidak melakukan. Itu salah satu mungkin ya yang sering dihadapin. Ya. Gambarannya juga ide yang besar. Jadi big view yang dia punya. Big view ya, big picture ini. Iya. Jadi anak masa depannya kita semua Heavy view kalau kita bilang ya. Jadi dia punya pandangannya itu heavy view, jadi dia bisa melihat dari atas. Iya. Sehingga orang ini kecenderungan orang yang memiliki kecerdasan Intweeting itu memiliki banyak alternatif. Oh iya, itu yang banyak alternatif emang Intweeting. Idenya Tapi banyak banget. kalau kita kenal kan Intweeting ini kan ada yang introvert, ada
Extrovert ya. Jadi kalau yang drive-nya, jadi kalau intuiting namanya mesin kecerdasan kalau kita deskripsiin. Kalau dia sudah digabung dengan drive, yaitu introvert, extrovert, dia menjadi personality genetik. Artinya itu adalah perbedaan yang kita lihat dari stimulus drive-nya. Jadi kalau dia Sumber motivasi. Sumber motivasi kalau dari intuiting mana? introvert itu drive motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau anak intuiting introvert ini cenderung unik Bu. Unik banget karena dia original sekali sehingga nggak ada sebelumnya. Dia create, Dia kreator ya, dia pencipta. Kalau yang intuiting extrovert itu dia kreatif, ya kita inovator. Yeah. Jadi bedanya kan di situ ya. Yang satu mencipta, yang satu melakukan inovasi. Iya. Sebagai kreator, Ah. satu lagi kalau intuiting introvert, ide, motivasi, dia bergerak dari dalam ke diri luar. Sehingga ide-idenya original, fokus pada mencipta. Jadi seringnya unik nggak mau sama. Teoritis banget ya. Teoritis kalau ini Karena mungkin dia pembelajar ya. oh iya, intuiting introvert itu teoritis. Jadi kalau konsepnya nggak jelas, nggak mau belajar juga begitu. Digalinya sampai konsepnya dia paham, baru dia mau. Jadi bicaranya juga Kuatnya di teoritis. konsep. Konsep. Iya, apalagi Kalau kalau intuiting kalau konsepnya dia sudah yakini dia nggak terbantahkan. iya, tapi agak sedikit abstrak kalau bicara. Tapi Karena dia memang fokusnya ke big picture. imajinasi juga, Imajinasi. kreativitas, orientasi juga masa depan. Ini orang yang sangat berorientasi kepada masa depan. Nah, beda banget yang pernah kita bahas yang thinking sama sensing, yang otak kiri ya. Iya. Nah, kemudian dia perannya juga beragam, jadi dia nggak bisa dikasih satu aja tuh. Dia pasti cari alternatif. Cari alternatif. Dan dia bisa melihat banyak alternatif. Iya, Jadi kalau diajak teman ngobrol, kita udah stuck, nggak ketemu ide, tiba-tiba dia nyeletuk. iya. Kenapa Berarti nggak lewat lucu. situ aja? Oh iya, iya. Betul. Jadi pengalaman sama orang intuiting. Bu Junaida. Lihat itu ya, jalan gitu kan. Ini nyata nih Bu. Jadi kalau kita nyata tuh, kok harus lewat sini? Kita nanya, dia memang bermain dengan kenapa harus lewat sana, dia mau lewat sini. Jadi itu apa ya? Kalau kita bicara komunikasi sama anak itu begitu. Bisa kita di rumah mandi nih, itu sering kita bahas ya di rumah mandi. Itu bilang, nak mandi, dia akan berpikir kenapa harus mandi, kenapa mandi sekarang, ya. Kenapa mandi satu kali aja nggak cukup, kok harus sampai berdua kali kalau kita nyuruhnya sore ya. Nah, padahal kita sebagai orang kan tua, orang tua. Orang tua itu pengen dia mandi. Kenapa? Karena alasan kita pasti jelas. Mungkin dia baru pulang dari luar dan sebagainya. Karena kondisi COVID sekarang mau tidak mau kan harus lebih sering membersihkan diri. Jadi kalau perlu komunikasi dengan anak itu memang nggak bisa satu, harus ada alternatif. Tapi tujuan kita dari mana tuh Bu Juli? Bisa nanti suruh mandi nggak mau, kenapa harus mandi? Kok harus mandi? Mau mandi, jadi kalau sama anak itu gini, mandinya sekarang atau 5 menit lagi? Ah iya, begitu. Jadi dia nggak pilih ya. Mandi. Tapi kalau mandinya mau sekarang atau 5 menit lagi? Alternatif. Jadi dia akan memilih salah satu alternatif yang penting dia mandi. Dia harus diberi alternatif ya. Mandinya pakai keramas atau tidak? Dikeramas atau tidak dikeramas? Iya, jadi begitu ya, karena memang intuitif memiliki kecenderungan Mencari alternatif. Nah kalau mau yang intuitif juga begitu tuh, Iya. kecenderungannya pasti begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak siap nih anaknya bingung, maunya mana sih sebenarnya? Iya. Mak gue. Jadi gini polanya gini kan, kita manusia, orang-orang kita manusia, si mama, papa atau anak-anak itu pasti punya kecerdasan tunggal. Dia fokus kepada satu potensi terbesar. Jadi tidak akan potensi terbesar itu misalnya dalam keluarga itu sama atau tidak sama, akan terjadi interaksi. Nah itu yang harus kita ketahui dulu supaya kita lebih fokus melihat atau membangun pola komunikasi yang positif. Mamanya intuitif, ya udah, anaknya intuitif, atau sebaliknya ya, mamanya mesin kecerdasan lain atau anaknya yang mesin kecerdasan lain ya. Nah Bu Juli, ini kan sering kita dalam kita konsultasi Stephen itu sering orang tua yang bukan intuiting itu
melihat anak intuitif itu aneh. Pernah Unik ketemu ya? nggak? Unik, aneh atau unik jangan sebenarnya unik. Unik kan, kalau unik tuh ya lain dari yang lain kan. Kalau orang berbicara sedang aneh katanya kan. Kalau ada ini naik sedikit levelnya usil. Usil Nggak itu. bisa diem. Usil. Tapi kasusnya usil itu sering terjadi kalau dia tidak distimulus kreativitasnya. Ya, kan gini nih, anak kecil intuiting itu tiba-tiba mukulin temannya, mukul, wow, gitu kan. Kalau kita nggak memahami dia intuiting, pasti kita cap dia nakal. Apalagi usil, apalagi nggak bisa diatur, ribut. Padahal sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam cara dia berpikir, kita mungkin bisa tahu bahwa dia sekarang lagi menggambarkan dia jadi tokoh apa. Dia berimajinasi. Dia lagi memanjakan imajinasinya, seolah-olah dia menjadi tokoh tertentu yang ada dalam film fiksinya mungkin. Atau cerita fiksinya. Iya. Itu suka cerita fiksi, suka Iya. baca komik, ya. Iya. Atau ya hal-hal yang sifatnya memanjakan imajinasi, kreativitasnya. kreativitasnya. Jadi kalau kita nggak paham kan kita aneh nih ngeliat nih. Apa sih usil banget, yang lain dipukulin terus melompat kayak terbang gitu kan. Tapi kalau kita tahu dia lagi memerankan tokoh, kita bisa masuk sebagai tokoh yang bisa berbicara sama dia. Mau tidak mau, yang punya anak intuitif wajib kreatif. Maminya harus betul-betul bisa mencari alternatif, mengembangkan kreativitasnya, bagaimana dia masuk ke cara berpikirnya. Iya. Terus sekali. Ini momi-momi ada nggak yang momi intuiting? Kira-kira itu gimana sih? Terasa nggak itu ya? Jadi kalau momi intuiting itu orangnya intuiting itu Ngomongnya kemana Bu? selalu optimis. Apa itu yang sudah naik matram Bu? Jadi kalau momi belum optimis, ayo diasah, digembleng dirinya agar selalu optimis. Itu potensi Jadi terbaiknya. potensi terbaiknya karena memang momi intuiting itu selalu luar biasa ya. Optimis, kemudian dia mengejar apa yang dia sudah yakini, yang dia sudah klik itu dia kejar. Sehingga dengan anak-anaknya juga gitu ya, Iya. diajak bersama-sama. Ya kalau anaknya bisa memahami, atau kalau anak intuiting terus maminya bisa memahami. Kalau tidak itu kan terjadi pola kok nggak realistis ya mama aku nih. Artinya tuh apalagi orang sensing disuruh. Iya. Jadi ada nih teman saya, Bukan saya kan? dia intuiting, anaknya sensing. Oh terbalik sama saya. Kebayang kan? Oh iya. Jadi untung anaknya itu ngikut aja. Disuruh ini ngikut, suruh bikin video ngikut. Karena di sirkulasinya. sirkulasinya orang tua melakukan Walaupun sambil ngikut dia sambil berkerut nih. Iya. Nggak ngerti apa yang dimauin mak gue. Kasihan si anak. Karena apa? Dia tidak distimulus apa yang sebenarnya menjadi potensi. Tapi ketika akhirnya melahirkan karya, sama-sama puas. Ya, karena ini jalur produksi tadinya. Bu, sama-sama kan jalur produksi. Ini yang Ya. diinginkan dan ketika jadi, karena sensin kan fokusnya di Anaknya hasil. mengeksekusi, ya itu bisa. Nah, kalau dalam pola hubungan nanti menghasilkan karya, itu cocok banget. Karena yang satu berada pada posisi pencipta, kreator, yang satu eksekutor. Dan ini kalau karya, tapi kalau karya itu gimana? Anaknya masih kecil, tapi dipaksa imajinatif, padahal dia sensing. Nah itu nanti kita bahas mungkin lebih lanjut tentang pola hubungan itu ya Bu ya. Jadi kalau MK lain yang melihat dulu nih, MK lain melihat orang anak intuiting ini tidak realistis, tidak praktis. Karena gimana ya dia itu angan-angannya itu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Orang belum paham, dia sudah berada pada langit itu. Kayak sering gak nyambung. Oh iya ya enggak Ya. ya kayak lo ya nggak nyambung kesannya ya. Kesannya. Kemudian teoritisnya itu loh, eksekutor bingung untuk banyak teori. Oh teori banget sekarang mau masak sih nggak Iya, usah bercerita. Abstrak tapi teoritis. Iya, Jadi abstrak dia teoritis. kepengen dia begini, dia cari tuh ilmunya gimana, bagaimana, di mana. Jadi
dia kejar terus gitu, karena memang intuiting punya kelebihan dia pembelajar. Nah, Anak orang yang pembelajar sekali, jadi dia akan menemukan sintesa sebenarnya. Sintesa itu lahir daripada lebih tinggi dari analisa, sintesa. Jadi akan mencari jalan keluar. Tapi modal dia bisa melakukan sintesa atau jalan keluar, tentu bahan bakunya harus bagus. Makanya dia perlu dikasih stimulus bahan bacaan yang bagus, yang berkualitas. Jangan sampai intuitif, jangan salah pilih bacaan. salah pilih bacaan. Kalau salah pilih bacaan kasihan, karena potensi terbaiknya adalah ketika dia menghasilkan suatu karya yang bersumber dari quality input menjadi sesuatu yang sintesa yang menjadi jalan keluar, yang berkualitas. mencari jalan keluar tuh. Jadi gimana nih kalau Umi doyannya telenovela? Apa Apa tuh telenovela ya? Iya. Sinetron yang berseri-seri. Wah, Mom hati-hati ya Mom ya. Hati-hati. Apalagi Mom intuiting itu salah pilih model, salah pilih bacaan, referensi itu akan melahirkan juga berkualitas. sumber bakunya kurang berkualitas, outputnya juga nanti kurang berkualitas. Apalagi pas di rumah aja nih. Sekarang di rumah aja, Google-nya Google-nya jangan berkualitas, Kak. Jadi kacau ya. Ya, Penonton. Kalau googlingnya tidak berkualitas, Bu, itu memang cenderung nanti yang muncul linknya ke kita itu sama jenisnya. Ya, padahal orang intuiting itu adalah orang yang sangat pintar, sehingga dia Cerdas. cerdas, sehingga dia harus si bahan baku yang bagus supaya dia bertumbuh naik kepada matra yang lebih tinggi. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang bicara gini Bu, kita udah tahu tuh bagaimana mesin kecerdasan yang lain melihat orang intuiting. Sekarang kita cara komunikasi itu kuncinya apa saja sebenarnya? Supaya kita nih dengan orang intuiting tuh komunikasinya nyambung. Kalau yang pertama secara teori itu bicarakan gambaran besarnya, konsep utamanya saja. Jangan detail banget seperti anak sains. Betul. Yang suka detail dia ya. Dia nggak bisa detail, dia harus yang memberikan gambaran besar aja. Kita maunya apa? Kita mau misalnya ini anak intuiting ini pulang di rumah berantakan itu. Jangan ngomongnya gini Bu, itu gelas taruh di rak gelas, sepatu, baju kotor di keranjang kotor, mainin di kotak mainan, itu bagi orang intuiting beribet. Jangan-jangan dia nanti taruh gelas di kotak sepatu, di kotak mainan, atau taruh anduk di rak sepatu, karena dia mengalami suatu kendala untuk mengingat secara detail, beda dengan sensing. Jadi kalau kita bicara konsep sama gambaran besarnya sederhana aja. Kalau mengambil sesuatu, balikan kepada tempatnya. Letakkan kembali pada tempatnya. Iya, selesai. Nah, tapi ada tantangan buat mominya. Mominya juga harus membiasakan diri untuk tertib, menaruh sesuatu sesuai dengan aturan yang Karena kecenderungan intuiting ini berantakan. berantakan. Kalian memang itu dia karena meruang itu kan Beruang. kalau belajar, mami kalau lihat anak intuiting belajar itu jangan marah kalau dia berantakan, tapi tetap diberi warning untuk disiplin. Ya, Betul. Sampai kapan dia bisa berantakan kamarnya? Misalnya dia ujian nih, beda dengan mesin kecerdasan kiri itu tertib banget bukunya. Oke, intuiting bukunya satu di sana, di situ ada minuman, ada makanan di sini, kan suka makan kan? Nah itu kalau misalnya dibiarkan memang akan jadi berantakan terus. Tapi bagaimanapun itu adalah salah satu cara dia untuk memanjakan kreativitasnya ketika dia menginginkan output menghasilkan sesuatu ketika dia berkarya dan sebagainya. Jadi Zulia. Iya. Kalau mudahnya nih kalau dengan intuiting, kalau ngobrol, ajak dia membayangkan. Sudah itu timpalnya dengan ide-ide kreatif, dengerin ide-idenya ya, kreativitasnya pengen apa dan bantu untuk mewujudkannya. Kalau kita itu kayak kita belajar ya, mau belajar konsep belajar. Karena nih ngapain juga belajar? Karena kalau nggak belajar kita nggak pintar. Terus dia juga belajarnya kan nggak tertib, bisa di mana-mana. Suka-suka dia buku sambil makan, depan TV. Ya pokoknya apapun dia bisa untuk belajar. Karena dia nemuin polanya sendiri. Karena dia menemukan pola. Jadi begitu udah menemukan pola udah mudah bagi intuiting.
Tapi kalau kita menyuruh anak intuitif belajar, kan dia nanya nih, ngapain belajar? Emang belajar buat apa? Karena dia bicaranya analogi metafora. Iya, Kita jadi ini ngomongnya gimana tuh, Bu? Jadi harus bisa membuat perbandingan ya. Atau dia memahami konsep besarnya itu tentang belajar. Kenapa kita perlu belajar? Iya, jadi ada memberikan metafora. Kalau nggak belajar seperti apa metaforanya, jadi dia lebih menguasai hal-hal yang sifatnya apa namanya ini sesuatu yang abstrak, tapi dia bisa memahami dampaknya. Oh, mungkin dihubungkan gini ya. Kalau belajar itu berhubungan dengan kebutuhan kita untuk nanti menjadi orang yang seperti apa di masa depan gitu kan. Mungkin seperti dampaknya yang belajar berarti kita itu menyesuaikan diri kita dengan perubahan. Yang jelas intuitif suka ini juga ya, apa? Kualitas. Oh iya. Dia mengejar kualitas. Punya standar sendiri. Jadi kita bisa dekati dengan kualitas hidup di masa depan. Ya. Belajar itu untuk tapi apa? berarti imajinasinya yang kita tarik ke sekarang. Jadi dia kepengennya nanti senang-senangnya di mana, di Maldives. Atau di mana. Nah itu semua kan membutuhkan effort. Karena yang sifatnya agak futuristik. Jadi ada misalnya hotel di bawah laut, yang begitu-begitu kan intuitif lah. Nah, jadi dia ingin begitu, jadi untuk mencapai kualitas seperti itu maka ditarik tuh sekarang. Ya. Ditarik apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jadi untuk hal-hal kualitas yang dia kejar, ada harga yang harus dibayar. Jadi ini buat metafora tuh. Metafora yang. Jadi kalau dia bertanya juga, kalau anak thinking kan ada lampu merah di jalan. Nah, dia kan akan bertanya, kalau thinking ya, kenapa merah berhenti? Kenapa kalau hijau kita jalan? Kenapa kalau kuning kita siap-siap? Itu kan kalau thinking. Kalau anak intuitif dia bingung tuh juga. Tapi dia tidak menggali analisis sebab akibatnya. Yang dia perlu kita sampaikan ke dia dan membayangkan kalau tidak tertib. Bayangkan kalau semua tidak mematuhi aturan lalu lintas. Jalan semua nggak peduli lampuan, apa yang terjadi? Dia berarti mikir kan? Dia langsung mikir. Dan dia mikirnya langsung jauh tuh, langsung ada kecelakaan, langsung ada tabrakan. Jadi kita respon aja kan, ayo apa tadi ada terjadi tabrakan, apalagi jadi macet, dan itu semuanya mengganggu. Iya, mengganggu. Artinya kita ngajarkan dia untuk tertib mengikuti aturan. Nah, dia tidak akan bisa dijelaskan seperti anak thinking. Nanti kalau kita tidak ini kan sebab akibatnya. Kalau dia mengimajinasikan dulu akibatnya. Ya, mungkin begitulah guru yang sederhana ya kalau kita pola komunikasinya. Terus kemungkinan tadi udah kita bahas ya, kalau mandi videonya gimana, nggak bisa satu kan? Jadi tidak. Kalau kita kan orang tua tuh cenderung ada juga yang menyuruh satu. Nanti jam 5 mandi ya. Eksekusi. Nanti kesannya dia melawan. Nah, tadi Bu Juda udah jelasin. Jangan dieksekusi mengasihkan tanpa alternatif. Kita jadi sakit hati. Seolah-olah anak kita nggak peduli dengan perintah. Orang kan nggak peduli, otaknya nggak memproses seperti itu, proses otaknya, sistem operasi otaknya nggak bisa jalan, gitu. Softwarenya nggak cocok. Brandnya tuh nggak cocok. Kalau mandi jam 5, nah itu cocoknya buat sensing. Iya, sensing gitu. Jadwal kan, jam 5 harus mandi, aduh jatuh mulu gitu ya. Kalau itu nggak mau ya Bu ya. Itu nggak mau, jadi dia ada tip kamu mandi sekarang atau nyangkul dulu gitu. Mandi aja dia sekarang. Jadi kita kuncinya tuh mainkan cara berpikir. Cara berpikirnya. Memang cara berpikir kita ya Mumi ya. Jadi sabar kayaknya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi sadar bahwa memang jadi suka out of the box ya. Iya. Jadi sadari sehingga kita tetap bisa enjoy, nggak kehilangan jati diri. Yang jelas Momi sebagai seorang ibu intuiting, ibu yang bermesin kecerdasan intuiting, harus sebelum ibu intuiting. Jadi kunci ibu yang menghadapi anak intuiting dulu. Oke. Yang pertama harus berusaha untuk bisa kreatif. Yang kedua apa tadi? Apa ya? Sabar. Memang harus banyak sabar karena kita akan menggali kreativitas dia. Ya, karena gitu ya? Ya betul. Itu banyak sekali memang yang kita jumpai kasusnya anak intuiting itu memang menguras kesabaran orang tua. Apalagi orang tua yang mau serba Iya, instan. serba mau instan.
reaktif atau terlalu saklek dengan aturan, ya, sehingga itu menjadi hal yang mematikan kreativitas. Mau sabar, mau belajar kreatif, atau mau mati kreativitas anak yang punya potensi jadi orang hebat dengan kemampuan kreativitasnya. Tinggal milih. Jadi kalau kita punya anak, kalau saya punya 2 anak nih, yang satu thinking, yang satu intuiting. Aktivitasnya beda. Kalau yang thinking harus dilatih mandiri, betul-betul harus dimandirikan. Sedangkan kalau intuiting justru kebalikan, dibebaskan. Oh iya, dibebaskan. Ini Tapi bahaya. dengan target. Dibebaskan. Lagi lockdown ini. Lagi at home. Stay at home. Prinsip bebaskan kebebasan itu mau intuiting apa itu gimana tuh, Bu? Bebas gimana tuh? Bayangin begitu di rumah gitu. Jadi kalau intuiting saya, karena saya ibu feeling, gitu, Oh iya. yang intuiting, saya itu aksi suksesnya adalah membukakan jalan. Jadi saya memang ajak dia untuk jadi saya pimpin imajinasinya, karena masih namanya juga anak kita, ya, karena kita kan sama-sama kanan. Ya ibu pilih, kalau saya kan saya cek lagi nanti. Gitu ya. Jadi saya bukakan jalan, ya begitu. Jadi dipimpin imajinasinya, dia ngapain gitu. Dan ternyata asik gitu loh. Asik, ya. Karena anak intuitif itu dia banyak oversight. Jadi dia punya banyak pemikiran alternatif. Jadi sesuatu itu tidak membosankan. Nah itu benar, ada pengalaman. Tidak membosankan. Sama bapaknya feeling nih, bapaknya feeling, anaknya intuitif. Jadi waktu kita klien saya itu kita interaksi, kan dia memang merasa anaknya aneh katanya. Jadi ketika anaknya intuitif, itu kita kasih beberapa clue supaya dia bisa menghadapi anaknya. Sekian waktu beberapa bulan kemudian di kayak sinetron, berapa bulan kemudian si bapak nelpon ngomongnya begini, sejak saya tahu anak saya intuitif, saya coba memahami Bu cara berpikir kreatif dan alternatif. Ternyata lama-lama saya paham, asik juga cara berpikir orang intuitif. Itu asik. Testimoni, benar-benar Benar. testimoni dari Intuitif seorang itu bapak. orangnya asik gitu. Saya yang tidak berpikir jalan keluar itu Bu, jadi salut malah. Jadi alhamdulillah ya Bu, kalau saya tidak tahu anak saya intuitif, barangkali kerisauan, ketakutan saya terhadap anak yang dulunya saya anggap aneh, itu tidak ada jalan. Tadinya kalau kita nggak paham, kita aduh ya Allah, ini kalau mau jadi apa sih? benar. Gitu. Betul. Gitu. Mulailah tegak-tegak rambut, kemudian kita mulai jerit-jerit, teriak-teriak, memaksakan kehendak, akhirnya sama-sama tidak bahagia. Iya, John. Itu kalau ibu atau parent leader ngadepi anak intuitif kan kuncinya belajar kreatif, kemudian sabar. Beruntung kalau bukan masalah beruntung ya. Artinya bisa kalau bisa sama-sama itu mungkin persoalan tidak terlalu berat. Tapi kalau yang lain mau tidak mau. Kalau ini adalah cara kita untuk men-scale up kita. Oke, sekarang kita sudah sampai di sesi closing. Kepada yang mau bertanya, Padahal masih banyak loh sebenarnya ngomong. mungkin masih ada yang mau bertanya Jadi kali. kalau yang mau tanya boleh, nanti kalau bisa dilanjutin kan ada klik di grup. Oh, juga boleh. Lagi masih kesempatan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan komentar di siaran langsung ini. Iya, silakan sambil nunggu ya. Sebenarnya memang banyak sekali interaksi yang terjadi dalam konteks sosial ya. Ini kita kecilkan dalam rumah tangga. Nah, mungkin tidak habis kita bahas dalam sesi yang sangat singkat ini ya Putri ya. Bagaimana posisi ibu intuitif dengan anak intuitif dengan ibu sama bapak dan sebagainya interaksi. Ada untuk belajar, ada untuk komunikasi, ada yang polanya untuk apa ya, untuk ya bermacam hal yang terjadi dengan kita dalam satu lingkup interaksi ya, dua hubungan yang timbal balik seperti itu. Kita juga di Stephen Academy ya, itu punya sebenarnya program-program yang lebih khusus, tapi mungkin sifatnya offline nanti, dan itu sudah kita lakukan selama ini. Cuma karena kondisi sekarang memang terkendala ya dengan keterbatasan kita, itu tetap akan kita lanjutkan nanti. Jadi kalau sekarang ya mudah-mudahan cukup membantu, walaupun mungkin tidak terlalu luas ya, tapi kita sudah menyampaikan hal
penting terhadap intuiting. Udah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, cuman ini dari Bu Junaida. Katanya my family banyaknya yang intuiting nih Bun. Saya IE, suami dan anak tengah saya IE. Jadi luar biasa di keluarganya. Pada intuiting semua. Intuiting semua? Iya, Bu Junaida. Kebanyakan Bu intuiting. Junaida dan anaknya kan? Iya. Suaminya juga. Wah, luar biasa ya Allah, Bu. Ya, saya yakin itu adalah berkah. Berkah. Nah, artinya atmosfernya sudah satu fokus titik adalah atmosfer yang keren. Kreatif, atmosfer kreatif, kemudian Apa? berada di jalur Pembelajar. produksi, pembelajar dan Itu untuk pola ini ya Bu. Kalau untuk hubungan yang lebih spesifik nanti mungkin akan lebih mendalam ya. Tapi secara general iya. Jadi kalau parentnya sudah intuiting, kemudian mengasuh anak intuiting, maka ini justru melipat gandakan potensi anak. Kita mandang satu sisi dulu ya anak Ya, jadi ke anak. Jadi orang tua, apalagi di sini dua-duanya itu adalah intuiting, maka dia melipat gandakan potensi anak. Jadi anak itu betul-betul tersupport, harus tersupport. Jadi sudah dimengerti dan kebutuhannya itu sudah ini. Jadi energinya juga luar biasa. juga. Jadi kalau anak itu tadinya bisanya cuma satu, justru dengan orang tua itu maka dia bisa berkali lipat potensinya. Nah ini yang menjadi tantangan juga. Ya, Nah, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua intuiting itu ngerasa diri kita sendiri belum apa-apa, tidak memahami diri kita sendiri juga, sehingga dengan anak kemudian kita ingin mengubah dia. Karena kan kita punya kecenderungan, karena kita tidak tahu kehebatan diri kita. Jadi Allah sudah create kita itu luar biasa ya, anugerah ini ya. Semuanya itu kenapa sih ada orang otak kanan, kiri, itu semuanya sudah Allah titipin kemampuan. Allah titipkan ide, kreativitas untuk mencipta dan inovasi justru pada orang intuiting. Hanya di neokortek kanan itu akan diproses secara lebih baik daripada mesin kecerdasan yang lain, belahan otak yang lain. Nah maka itu yang harus dilipat gandakan, dimampukan. Nah kadang-kadang kita sendiri ngerasa kita ini kok nggak punya karya, sehingga memaksa anak untuk melakukan yang berkebalikan. Bu Junaida masih bertanya. Akhirnya nggak ini gitu. Nah ini yang perlu disadari di level paling dasar. Ya, Bu tapi Junaida. tantangan seorang itu. ibu intuiting itu adalah dia harus lebih tinggi matranya daripada anaknya. Betul. Oke. Ya kan? Itu. Kalau untuk pendidikan anak intuiting pasnya arah kemana nih Bun? Kata Bu Dan Junaida. bidangnya nanti ke profesinya itu adalah yang kreatif. Kalau intuiting extrovert itu wirausahanya kuat. Berarti industri kreatif ya. Industri kreatif salah satunya. Jadi Anaknya tadi apa? Intuiting? introvert sama extrovert juga ada. Yang extrovert itu yang wirausaha. Yang intuiting extrovert Bu Junaida, suami dan anak tengah saya II katanya. II semua. Ya itu benar bukan hal-hal yang lebih. Suaminya II, Bu Junaidanya IE, anak tengahnya II. Iya. Itu sama sebenarnya saya lebih kurang mengarahnya ke kreatif. Jadi industri yang memicu kreativitasnya. Pendidikannya untuk yang terus, memicu kreativitas. Pembelajar ya, artinya memang konseptual banget. Artinya bidang-bidang yang menghasilkan karya berdasarkan cipta yang bagus ya, kreativitas seperti itu. Nggak boleh berada dalam industri yang bikin dia bosan. Artinya pekerjaan yang sifatnya membuat dia tidak meruang itu akan tidak nyaman bagi yang intuiting. Jadi dia harus masuk dalam pekerjaan yang memicu kreativitasnya dan kebebasan. Kalau di pendidikan gimana Bu? Apakah sama? Pendidikan kalau dia kan tentu saja yang pendidik itu sejalan dengan potensi Oke. karir. Artinya itu pasti pendukung karir. Artinya kalau kita sudah tahu potensi untuk karirnya ke depan seperti apa, tentu pendidikan harus yang mendukung kan. Nah orang intuiting itu rela berkorban loh untuk mendapat kualitas ilmu. Nah, kualitas ilmu itu karena dia kan yang intuiting introvert itu pencipta. Jadi kalau pencipta bahan bakunya itu nggak main-main. Nah, artinya memang dia standar bahan bakunya tinggi. Nah seperti itu. Karena dia ingin menghasilkan sesuatu. Ya. Yang Sekarang kita bisa lihat kalau untuk pilihan karir masa depan. Ya gitu ya. Ya, Masa depan. Masa depan kalau akan menjadi profesi. Kalau profesi itu kan perpaduan talentnya dengan passionnya. Nah, ini perlu dikenalin. Talentnya dia apa? Talent itu potensi genetiknya. Jadi kalau itu intuitif, itu clue-nya jelas kreatif. Orangnya produktif,
kreatif, kemudian pembelajar, kemudian orangnya mengejar kualitas. Nah, kemudian dia passionnya di mana? Dari semua yang udah dia jalanin sekarang, passionnya itu di mana? Ya, senangnya di mana? Nah, itu dikombinasikan. Arahnya tetap aja nanti dia akan menghasilkan karya yang kalau intuitif extrovert itu mengacu pada pasar. Ya, extrovert pasar. Jadi Pasar, bisa laku di pasar. Iya, seperti itu ya. Bagaimana? Istilahnya apa tuh? Kalau intuitif introvert seni untuk seni. Nah, Kalau seni untuk seni ya. seni untuk pasar. Ya, jadi kalau ibaratnya kalau film ya, kalau intuitif introvert dia akan bikin film yang sifatnya meraih banyak penghargaan. Dapat Oscar, Piala Citra, pokoknya semua yang sifatnya industri kreatif yang dihargai sebagai karya seni. Penghargaan, Masterpiece ya. Masterpiece. Jadi dia dikenal sebagai itu. Nah, kalau intuitif Quality. extrovert, dia bagaimana itu menjadi box office, laku, menghasilkan uang. Gini Bu, kan dia Bisa sama-sama dinikmati. di jalur produksi kan. Hmm. Bagi intuitif introvert, seolah-olah karyanya itu belum sesuai pasar. Padahal kita yang sensing lihat, oke banget ini udah bisa dijual. Dia masih kejar quality. Masih kejar quality. Itulah makanya eksekutor yang nanti naik gitu kan. Nah, jadi Bu Junaida, kalau aksi sukses orang tua intuitif dengan anak intuitif itu adalah para leader menstimulasi anak, karena dia tidak boleh dijejali ya, karena dia berpikir alternatif. Jadi jangan kita mendoktrin, kita nggak suka didoktrin kalau intuitif kan, apalagi jangan sampai kita mendoktrin anak, jangan menjejali, tapi menstimulus bagaimana dia memaksimalkan potensi otaknya. Kalau anaknya intuitif introvert, artinya dia daya ciptanya mungkin nonton ini Bu, nonton Discovery Channel, mungkin salah satunya Sesuai dengan passionnya. sesuai dengan passionnya yang mana diberikan gitu. tontonan yang berkualitas, media yang berkualitas, betul-betul ya distimulus dia dengan hal-hal yang cara dan media yang berkualitas, sehingga nanti dia akan terangsang otomatis, Iya. terstimulus ya. Iya, karena terstimulus. Anak, bapak, sama-sama orang yang meruang soalnya. Jadi betul-betul alternatif itu ditemukan sendiri, tidak didoktrinisasi. Tidak didoktrinisasi. Tidak didoktrinisasi. Jadi dia memang pencipta ya, kreator. Jadi kan terbuka pada banyak hal. Nah, orang intuitif itu sebenarnya tidak mudah untuk distimulus, karena dia eksitasinya rendah, inhibisinya rendah. Jadi tidak mudah distimulus, tapi begitu dia klik langsung melompat. Karena inhibisinya, hambatan di dalam dirinya nggak ada. Jadi begitu. Jadi bagaimana menemukan klik? Menemukan Baterai dia gitu ya. melompat. Begitu klik, makanya kita perlu distimulus dengan cara dan media-media yang memicu ruang kreativitasnya untuk melakukan produksi karya. Itu yang tetap penting bagi intuitif. Ya, Itu banyak yang cara, banyak melahirkan media karya. ya. Jadi kalau suka dibilangin intuitif ini manusia langit, nah jangan sampai ketinggian, harus dibumikan, dibumikan dengan membuat karya. Artinya memang ruang dia untuk distimulus itu macam-macam, ada cara, ada media. Tapi ketika dia mengkreasi sesuatu, dia sebenarnya jarang sekali merasa cepat puas. Kalau dia intuitif extrovert kan dia menghasilkan karya kreatif yang tujuannya ke pasar. Kalau intuitif introvert menghasilkan satu karya untuk seni, untuk quality. Nah, itu kebanyakan imajinasinya menyebabkan dia harus dilatih untuk menarik karya menjadi nyata, Jadi itu memang menjadi kendala sendiri dengan orang tua intuitif, karena dia sama-sama meruang. Sehingga terikuti ruangnya, jangan ada sama-sama terbang. Jadi harus diberatkan. Jadi memang disitulah kenapa orang tua harus naik matra. Artinya tahapan matra itu kan ada 4 ya, dari personality, mentality, morality, spirituality. Nah, naik matra itulah sehingga kita bisa menjadi kontrol bagaimana anak kita ikut nanti naik matra kita, menstimuli dia ya Bu. Tuh, jadi semakin optimis dengan hidupnya, semakin optimis dengan pencapaian cita-citanya, semakin banyak karya, jadi banyak hal yang bisa diciptakan. Kalau intuitif introvert biasanya selalu menjadi trendsetter, penampilannya nggak mau sama, harus beda gitu ya, mendahului zaman.
kebebasan imajinasi, kebebasan inovasi. Nah, jadi kalau imajinasi, inovasi, kalau misalnya anak intuiting itu tidak diberi ruang untuk bebas berimajinasi, berinovasi, memang salah. Tapi tidak selamanya imajinasi hanya sekedar menjadi imajinasi. Disitulah tantangan ibu atau bapak yang juga intuiting. Nah, bagaimana dia bisa mengubah imajinasi menjadi karya. Artinya naik matranya dulu si ibu sama bapaknya, baru anaknya bisa. Ya Bu Daya, karena kebetulan semua intuiting kan keluarganya. Nah, di sini tidak ada yang kunci yang tidak. Ya, kunci utamanya begini: bagaimana mimpi anak tersebut nanti berwujud menjadi nyata. Jadi kalau dia salah pun kasihnya, nggak apa-apa, dia mungkin belajar pikir. Oke, closingnya udah Sudah 14-40 menit. Sudah lebih dari 10 menit waktunya lebih. Aduh, kasihkan kita ya. Apalagi kalau penjelasannya ada di sini ya. Iya, jadi Mumi, tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana sih itu, kemudian apa sih kata-kata kuncinya yang perlu jelas. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu dan kita juga tetap masih bisa bertanya ya. Tadi ada link-link yang udah kita share, videonya juga tetap bisa Mumi ulang-ulang kembali di channelnya Steven Academy di YouTube. Nanti linknya kita share. Ya, nanti linknya kita kasih di YouTube-nya. Besok kita bahas mengenai apa lagi, Bu? Besok feeling nih, Bu Juli. Besok kita berikan ruang dan waktu dengan Bu Juli untuk eksplorasi dirinya sebagai seorang orang tua. Iya, jadi besok kita ketemu pagi, Mumi Jam 9 ya? 30 atau jam 9 pagi 9 ya? 9 pagi ya. Habis olahraga Dulu besok pagi ya. Kita ngobrol asik sambil sama-sama. sambil kopi. Kita besok Nonton. lagi. Oh ya, aku bikin nonton nggak besok ya? Mohon maaf, ibu-ibunya lagi kelaparan. Sensing nih, lockdown di rumah aja, mikirnya makan aja. Kalau nggak bergerak bisa naik. Jadi bisa kita bahas kanan sih mobil feeling tetap. Oke, tapi yang mau bertanya kami masih buka sesi pertanyaan. Silakan komentar saja dari siaran langsung ini. Insya Allah besok kami akan jawab khusus untuk sesi tanya jawabnya. Jadi apapun masalah parenting kami buka sesi tanya jawab. Boleh langsung komentar atau langsung klik link WhatsApp grupnya. Nanti silahkan teman-teman yang boleh ingin bertanya kami persilahkan. Oke, hari ini kita tutup sampai di sini. Iya, sebelum kita tutup kita sapa-sapa dulu deh. Sama-sama Bang. Oke, boleh dulu. Nggak kelihatan mukanya. Kita sapa dulu yang sudah. Secara langsung dulu. Sudah kita secara langsung. Pak Azman, Pak Suratman di Batan. Hai, apa kabar baby Hayin? Ini Indah Umi Pati. Nah, ya. Pada Samsin. Saya Iya, banyak ya. Alhamdulillah. Udah disapa semua ya. Oke. Yang di kakak belum kan? Kita sudah disapa Kade Mirza baru ini dari Tembilahan. Oh, pemilihan ya. Ya. Alhamdulillah kita ya. Ya, kakak kelas kakak pramuka tuh yang luar biasa ini. Kade, hai Kade. Ya. Oke. Udah? Udah. Di Oke. Facebook ada yang sudah disapa? Nggak Sudah. dari sini Lutfi? Sudah. Nggak dari sini bukan muncul. Mari penasaran yang orang yang ngomong. Nah, mau mana Lutfi? Ini halo. Iya, silakan ditutup. Nah, Lutfi. Oke, kita tutup sesi hari ini. Kami doakan apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat kepada semuanya. Insya Allah besok kita jumpa lagi di kelas parenting sesi yang lain. Insya Allah bersama Ibu Feeling dan anak-anak yang juga 5 konsep Stephen. Jadi ada sensing, thinking, intuitive, feeling, dan insting. Iya, Mami juga bebas bertanya, saya misalnya feeling atau saya thinking tapi anak saya ini atau Mami yang belum tahu ya mesin kecerdasannya apa, juga tetap bisa bertanya. Boleh. Sesuai dengan keadaan Mami di rumah. Tapi kita harus tes. Kenapa? Karena kita bukan ramalan. Kita Iya, harus kecenderungan. Nah, artinya kita kecenderungan genetiknya, bukan ramalan. Oke, yang belum tahu mesin kecerdasannya boleh hubungin siapa? Boleh nanti di link itu bisa masuk ke ini, bisa masuk tanya. Saya pasti pindah akademinya langsung. Oke, silakan ditutup. Ya.
Baik, sampai ketemu besok jam 9. Kita membahas tentang feeling. Masih di Semoga pasti sukses parenting ini bisa sama-sama kita kerjakan. Kita menjadi orang tua yang Luar biasa. sukses mulia, Sukses generasi mulia. sukses mulia, anak-anak yang nanti menjadi teladan. Anak-anak sukses mulia. Ya, Masih sukses bersama mulia, kami. masih bersama kami di Saya Dr. Alfi Berwanti Albi, Inspiring Marketer, saya Julita Saidi SEMSIAK, Etik Educator, educator, dan Mas Lutfi. Mas Lutfi. Mas Lutfi. siapa ya? Siapa ya? Milenial Inspirator. Oke, sampai jumpa. Salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam.